Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Para pemirsa dan pencinta penjani Kolbu Channel dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah pada kesempatan pertemuan kedua kali ini terkait kajian kitab Nasaihul Ibad karya Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani. Kita kembali berjumpa dengan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Subki Abdurrahman Ilsi, yang kali ini pada perjumpaan kedua akan memasuki kajian bab 1 terkait dengan iman dan kepedulian sosial. InsyaAllah beliau akan mengupas tuntas korelasi antara keimanan dengan kepedulian sosial atau perlunya implementasi wujud dari keimanan dalam diri seseorang dalam aktivitas kehidupan sosial. Kita sapa lebih dulu beliau. Assalamualaikum Al-Mukarram. Alhamdulillah Al-Mukarram kesempatan kembali untuk berbagi ilmu khusus kajian kitab Nasaihul Ibad kepada para pemirsa penjani Kolbu Channel. Berikutnya pemirsa penjani Kolbu Channel rahimakumullah, kita simak bersama kajian kitab Nasaihul Ibad yang hari ini akan dimulai tentang korelasi antara iman dan kepedulian sosial. Tafadhal Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di dalam kitab nasihatnya Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani ini, ya beliau ini luar biasa ya, ulama, salah satu ulama yang kita terangkan bahwa beliau ini adalah dari Mesir ya. Nah, ini di dalam makalah yang pertama ini beliau mengungkapkan satu riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Ini jadi baziyah bahwa di dalam kehidupan ini ada dua sifat ya, khaslatun khaslatani. Jadi dua sifat ini maksudnya yang tidak ada yang lebih utama daripada keduanya. Ini bisa diartikan apakah sifat ini berbentuk karakter atau apa yang ada pada diri manusia. Yang pertama adalah al-imanu billah. Iman ini kalau menurut Nabi tadi merupakan khoslah. Kalau diterjemahkan ke dalam Indonesia ya ini sifat. Tapi iman itu adalah sebuah ya aktivitas seseorang ya. Baik secara tubuh raga maupun secara qalbu lisan. Jadi karena memang iman itu pemahamannya kan al-qaulu bil lisani wal iqraru bil qalbi wal amalu bil arkan. Jadi artinya bahwa iman itu adalah diucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati, kemudian dikerjakan oleh perbuatan. Jadi ini komponen seluruh ya anggota tubuh kita baik lahir maupun batin. Maka ya lebih tadi disebutnya khoslah itu adalah sesuatu yang mendekati makna sifat. Jadi dua khoslah ini yang dimaksud oleh Rasulullah tidak ada yang melebihi keutamaannya. Dan ini yang paling utama yang ada pada diri manusia. Yang pertama tadi iman billah. Al-imanu billah adalah al-i'tiqad, keyakinan bahwa kita ini di dalam hidup itu harus betul-betul beriktikad dan berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala baik secara uluhiyah maupun secara rububiyah. Apa maksud uluhiyah adalah
bahwa kita iman kepada Allah itu dengan beriktikad, dengan berkeyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Itu namanya iman secara uluhiyah. Adapun secara rububiyah, bahwa kita iman kepada Allah itu meyakini, mengiktikadi bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, yang menghidupkan Allah, yang memberi rizki Allah, yang melindungi Allah, yang menetapkan segala urusan adalah Allah. Itu keimanan kita atau iktikad hati kita atau perbuatan kita bahwa seluruh perbuatan itu ya adalah ya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup mati ya seluruhnya. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pemahaman iman kepada Allah, dan itu tidak ada yang lebih utama dari itu. Bahwa i'tiqad seseorang bahwa Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah yang memberikan perlindungan, Allah yang memberi rezeki. Tidak ada sifat atau yang dimiliki oleh manusia melebihi daripada itu, tidak ada. Makanya disebutkan, dikitakan oleh Nabi adalah bahwa ini adalah la syai'a afdalu, tidak ada sesuatu yang lebih utama minhuma daripada keduanya. Yang kedua, selain iman kepada Allah adalah wan naf'ulil muslimin. Bahwa kita seorang hamba Allah yang kebetulan kita ini diberikan warisan Al-Quran dan dijadikan sekaligus pengamal Al-Quran yang terbaiknya adalah seorang utusan Tuhan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita bahwa sifat ya selain kita beriman beriktikad kepada Allah, bahwa kita meyakini bahwa hidup bermanfaat bagi orang lain, itulah ya sifat yang paling utama, tidak ada yang melebihinya. Maksudnya apa? Jadi Nabi pernah mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ada lagi riwayat yang lain dalam redaksi yang berbeda. Ya Rasulullah, man khairun nas? Siapa manusia yang terbaik? Maka Nabi mengatakan ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas. Yang baik budi pekertinya, kemudian bermanfaat bagi orang lain. Jadi pada kesimpulannya kalau kita tarik ya garis lurus, bahwa Islam itu tidak menghendaki ya baik secara pribadi saja, akan tetapi kita dituntut untuk baik kepada orang lain. Jadi dimensi pribadi ada dimensi sosialnya. Jadi soleh itu individual dan soleh sosial. Jadi memang Islam agama yang menuntut adanya pelaksanaan atau pengamalan kedua dimensi tersebut. Jadi tidak dikehendaki umat Islam itu masuk surga sendirian, itu enggak. Tetapi ya diharapkan bahwa masuk surga itu bersama-sama dengan yang lain. Sehingga kepedulian terhadap orang lain itu ditakar, diukur oleh Nabi dalam sebuah hadis yang lain, bahwa kita tidak bisa beriman secara sempurna sebelum kita mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya mencintai saudara itu ya sebagaimana mencintai diri kita itu. Senang kalau ada saudara atau orang lain berbuat baik, sebagaimana ya kita senang kalau perbuatan baik itu kita lakukan. Dan kita tidak senang kalau ada orang lain berbuat salah, ya sebagaimana kita tidak suka terhadap diri kita kalau berbuat salah. Itulah makna ya, jadi cinta kepada orang lain itu seperti mencintai dirinya sendiri. Saya kira ini ajaran yang sangat mulia untuk saling ya toleransi, saling bertenggang rasa kepada orang lain. Jadi bahkan Nabi pernah mengatakan bahwa ya tidak sempurna orang itu beriman manakala dia tertidur ya sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Nah, ini maka bentuk kepedulian ini. Jadi Imam Nawawi menerangkan yang dimaksud dengan bermanfaat itu bil maqal, bil jah, bil mal, bil badan. Seluruh kebutuhan manusia itu ya di situ kita diperintahkan untuk peduli. Baik dengan harta, ya, dengan tenaga, dengan pikiran dan lain sebagainya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, man asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin,
barang siapa yang bangun di pagi hari kemudian dia niat tidak untuk berbuat aniaya atau zalim atau tidak menyakiti orang lain, maka kata Nabi, ghufira lahu, ya, akan diampuni seluruh dosanya. Ya, majana, apa yang pernah dia lakukan. Wa man asbaha yanwi, barang siapa yang di pagi hari bangun tidur kemudian dia niat untuk menolong orang yang teraniaya. Kan orang itu ada dua posisi, ada aniaya, ada yang teraniaya. Nah, ini nusratal mazlum, artinya dia niat di pagi hari bangun tidur itu untuk menolong orang yang terzalimi, ya, wa qada'i hajati, dan memenuhi kebutuhan orang yang terzalimi itu, ya. Itu maka apa? Ya, sebagaimana hajatnya seorang Islam, kanat lahu ka'ajri hajjatin mabrurah, maka dia akan mendapatkan reward atau pahala seperti haji yang mabrur. Saya kira ini yang paling pokok. Jadi ya, dua dimensi yang harus dilakukan oleh hamba Allah yang beriman, bahwa kita itu dianjurkan untuk beriktikad beriman hanya kepada Allah dan tidak boleh mensekutukan, karena kebalikannya adalah sifat yang paling mazmum, sifat yang paling jelek. Bahkan Nabi mengatakannya di sini, dikatakan ya, jadi wa khaslatani la syai'a akhbas, tidak ada dua sifat yang lebih buruk ya daripada, pertama adalah ya asyirku billah, yang pertama adalah mensekutukan Allah, kebalikan daripada iman tadi. Kemudian wadurru bil muslimin, kemudian memberikan madarat atau menimbulkan bahaya kepada orang lain. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Baiklah para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah, telah diberikan materi pengantar tadi oleh beliau seputar korelasi dari keimanan dalam diri seorang muslim dengan kepedulian sosial. Jadi saya garis bawahi apa yang beliau sampaikan tadi, jangan sampai kita menjadi sosok yang hanya saleh individual tapi tidak saleh sosial. Jadi sungguh luar biasa, dan saya akan memperdalam kajian, mohon izin Al-Mukarram, terkait dengan apa yang Al-Mukarram sampaikan tadi. Berarti terjawab sudah persepsi atau paradigma yang keliru kebanyakan umat non muslim atau orang lain yang punya persepsi bahwa Islam terkesan menakutkan, Islam tidak toleran, Islam tidak memiliki kepedulian. Karena dalam kajian kitab Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hamba ini, jelas pada makalah pertama tadi bahwa tidak masuk kategori seorang itu secara hakiki dia beriman kalau tidak ada implementasi keimanannya di dalam kehidupan sosial. Tidak beriman tentunya tidak terima boleh jadi salat dan ibadahnya kalau di sebelah rumahnya tetangga-tetangganya dalam kondisi menahan lapar karena tidak ada makanan, kita Mukarram ya. Jadi tampaknya ini perlu penegasan kembali bahwa hakikat seorang mukmin, hakikat orang yang beriman adalah yang senantiasa memiliki kepedulian kepada saudara-saudaranya yang lain. Fadal. Orang Islam itu sendiri, pemirsa ya, bahwa orang itu sempurna Islamnya itu manakala dia mencintai seluruh umat manusia, lepas dari suku, agama, warna kulit, bahasa dan lain sebagainya. Jadi Nabi mengatakan ahibbalin nas takun musliman, cintailah seluruh umat manusia tanpa memandang agama, tanpa memandang ras, tanpa memandang ya warna kulit, daerah, maka engkau akan menjadi muslim yang terbaik. Nah, inilah tolok ukur agama Islam, bahwa agama Islam itu sangat peduli terhadap orang lain, ya bukan untuk kepentingan pribadi saja. Ya betul, bahwa Islam dijadikan sebagai agama untuk memberikan kasih sayang. Jadi kalau kita boleh nyebut bahwa Islam adalah agama kasih sayang, sangat tepat sekali. Ya adapun ya yang terjadi itu bukan ajaran Islam, itu adalah oknum atau penyimpangan daripada pengamalan Islam sendiri. Jadi teringat Pak Haji ya, ketika
di dalam masa fatrah penantian setelah Nabi Isa menanti kedatangan Nabi Muhammad itu kan sekitar 600 tahun, Pak. Maka itu dinamakan masa fatrah, sehingga ada seorang yang bernama, ini Siddhartha Gautama, itu dia bersemedi, kemudian dia melahirkan kitab Weda. Di dalam kitab itu tertulis di akhirnya itu bahwa jika di kemudian kalau ada datang Nabi kemudian mengajarkan kebenaran dan kedamaian, maka ikuti ia. Tapi yang terlihat dari umat Islam itu yang ada mungkin bukan ketenangan tetapi ketidakdamaian, maka mereka tidak mengikuti. Padahal kalau Islam yang diajarkan Nabi Muhammad adalah tadi agama yang sangat peduli terhadap kemanusiaan. Ahibbalin nas, cintai manusia. Saya kira itu pokok ajaran Islam. Baik, Om Karam, sebagai pertanyaan terakhir, berarti kalau kita kenal hari kasih sayang pada 22 Februari ini tentunya kontradiktif dengan konsep keislaman. Jadi kalau seorang mukmin, seorang muslim, orang Islam yang memang memiliki kualitas keimanan yang kuat, yang tinggi, tampaknya tidak perlu menunggu momentum 22 Februari untuk menunjukkan kepedulian, kasih sayang kepada sesamanya, kepada saudaranya. Mungkin kita dalam karamnya. Jadi Islam Valentine setiap hari, hari kasih sayang setiap hari. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada hambanya melalui utusannya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai kehidupan manusia. Bahkan ada ayat yang barang siapa yang membunuh satu jiwa itu fakannama yaqtulunan nasa jami'a. Membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Memberi kehidupan satu manusia itu sama dengan memberikan kehidupan seluruh umat manusia. Maka prinsip-prinsip dasar ini yang kalau memang diamalkan oleh umat Islam sendiri, maka Islam adalah agama tadi, agama kasih sayang, agama kelembutan, agama perdamaian. Saya kira demikian. Baiklah para pemirsa dan pencinta penjani kalbu dimanapun Anda berada, telah dikupas tuntas, ringkas, lugas oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Subki Abdul Rahman LC terkait relasi antara keimanan dengan interaksi sosial, dengan kepedulian sosial. Singkatnya bahwa al-iman tasdiqum bil qalb, Al-Mukarram qaulu bil lisan dan wa amalu bil arkan. Tasdiqum bil qalbi, setelah dimantapkan dalam hati, kemudian qaulun bil lisan atau iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Ini merupakan satu kesatuan triangle. Tidak cukup di dalam qalbu kita menyatakan kita beriman, tetapi tidak diikrarkan dalam lisan, melalui lisan kita, dan tidak diamalkan dalam perbuatan. Dan implementasi kualitas keimanan adalah kepedulian kita kepada sesama. Beliau tadi sampaikan tidak memandang ras, suku, agama, latar belakang, strata ekonomi. Semua makhluk di muka bumi ini, apalagi makhluk manusia, siapapun dia, harus ada kepedulian kita orang yang beriman kepada sesama kita, sama manusia. Dan bahkan Islam juga menganjurkan untuk berbuat baik kepada makhluk lainnya. Kita Al-Mukarram termasuk pada makhluk hidup lainnya. Bagaimana Islam begitu berhati-hati menyikapi ketika ada keterangan dengan semut saja. Dalam Al-Mukarram harus berbuat baik, dalam arti tidak boleh sembarangan kita membunuhnya tanpa asbab, tanpa sebab. Baiklah pemirsa dan pencinta penjadi kalbu channel rahimakumullah. Sampai berjumpa kembali pada kajian berikutnya dengan beliau guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Subki Abdul Rahman LC pada materi selanjutnya. Sekian kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.